nanti, Bapak sekalian, Anda mulai bikin teh, kenalan sama teh nanti Ramadan. Ramadan Anda kenal sama teh. Teh dari apa? Teh dari produk-produk kayak begini. Ini ketumbar, tapi ini ketumbar yang tidak bagus. Kenapa saya tahu? Karena putih. Ketumbar tuh aslinya coklat. Ya, saya diajarin sama tukang bumbu. Dia bilang, Pak, nanti kalau Anda beli ketumbar, carilah ketumbar yang warnanya masih coklat. Karena kalau udah begini, biasanya diputih nama mereka. Ya, ya apa ini? Wah, Anda pernah baca di IG saya, subhanallah. Jadi beliau-beliau inilah yang nanti akan merepair gen kita. Ya. Apa yang terjadi? Dia kan bahan bakunya di sini. Ada asam aminonya, ada proteinnya, ada vitamin, trace elemen, semua ada di sini. Masya Allah. Ya. Ada ibu-ibu cerita, Dok, subhanallah, suami saya setelah minum ketumbar, ubannya hilang, hitam lagi. Iya. Kalau memang belum waktunya dia aging atau penuaan dan kita kasih bahan baku yang tepat, maka dia akan reverse. Tenang aja. Itu kata kuncinya. Ya jangan khawatir. Ya, jangan khawatir misalkan sekarang Anda ada masalah, tapi misalkan maaf udah kayak mau menopause belum waktunya, lihat dulu masalahnya apa nih. Jangan-jangan saya banyak nyampah. Nyampah di stop dulu. If you wanna cure someone, kalau Anda mengobati seseorang, ask them to stop what make them sick. Kalau Anda mengobati seseorang, kasih tahu sama mereka, berhentilah mengkonsumsi apa yang membuat Anda sakit. Membuat Anda sakit apa? 5 hal tadi. Sama semua produk-produk kemasan, saran saya, jangan jadi makanan tiap hari. Sekali-sekali silakan. Sekali setahun, 2 tahun, gitu kan. Yang dikemas pakai plastik. Jadi nanti teman sekalian, kebanyakan isi apa tuh namanya? Moga ada. Jadi kalau Anda belanja nanti 90% shopping Anda harus ada pada seksi ini. Sehingga nanti saya bisa tahu orang nih. Ini orang nih kategorinya saya atau enggak, lihat aja isi kulkasnya apa. Kalau banyak frozen food ya, banyak masalah nanti. Termasuk isi lemari makanannya. Ya, jadi mulai. Kenapa bisa begitu? Karena memang begitulah perintah Allah dalam Al-Qur'an. Ada perintahnya? Ada. Kalau kita baca, ini sebenarnya rangkuman dari salah satu ya guru saya juga lah gitu kan. Dan ternyata Al-Qur'an itu memberikan konsep diet. Ya. Nanti ingatin saya konsep itu, tapi sebelumnya nanti teman-teman sekalian, kalau Anda mengerti, sudah mulai memahami ini, maka sebenarnya makanan itu akan memberikan mood. Mood itu apa? Enzim. Good food is good mood. Ya, moodnya dari mana? Dari semua yang alami itu. Jadi kalau Anda pengen dapat antioksidan terbaik, enzim terbaik, maka nanas ini Anda makan langsung dari pohonnya. Paling baiknya itu, kalau bisa. Ya. Jeruk misalkan, ambil dari pohonnya, makan. Gitu. Ya. Kalau tidak bisa gimana? Kalau tidak bisa, ya sebisanya aja lah. Yang penting apa? Yang penting tidak dikemas, tidak dikasih bahan, tidak diolah. Ya. Contoh gini, pernah lihat nggak? Orange juice dalam kotak. Kemarin saya ngeliat sirup di sebuah minimarket lah, waktu saya ngambil ke ATM gitu kan, terus saya lihat sirup. Saya ketawa sendiri. Dia bilang apa? Konsentrat orange 0,02%. Sisanya, oh bukan hanya gula pak. Di bawahnya Anda akan lihat ada peringatan. Jangan dikonsumsi buat ibu hamil, menyusui, dan anak-anak di bawah 5 tahun. Sekarang di sirup-sirup yang 13 ribuan itu sudah ada warning itu. Kenapa? Karena pakai pemanis buatan. Sayangnya, saya beberapa kali di masjid saya bilang, cobalah Ramadan ini teman-teman sekalian, masjid itu jangan lagi kasih sirup. Udah bersih-bersih badan, dikasih sirup lagi. Ya, udah bersih-bersih badan, dikasih gula lagi. Ramadan nanti isinya apa? Bikin tuh toren apa, galon lah ya. Toren kegedean. Bikin tuh galon-galon, cemplungin kurma malamnya atau sorenya. Cemplungi kunyit segala macam, bikin berbuka sehat di Masjid Al-Latif misalkan. No gorengan, semua rebus-rebus, semua buah semua. Jadi Anda dapat pahala juga. Bikin orang sehat. Banyak kayak begini oh, ibu-ibu yang, kenapa saya bilang ibu? Karena 81% follower saya itu ibu-ibu. Saya bilang ibu. Makanya, Dok, Masya Allah Dok, saya share nih yang 7day dokter bla bla segala macam. Ada ibu gara-gara itu jadi hamil. Hal simpel yang kita kerjakan itu bisa jadi menginspirasi orang lain teman-teman sekalian. Makanya jangan Anda,
Kayak gini-gini bukan cuma sekedar lifestyle, Anda panen pahala di sini. Kalau seandainya ada orang lihat begini, tiba-tiba dia minum, mahnya hilang, yang biasanya sholatnya susah segala macam, gara-gara itu dia bisa ibadah lebih baik, ada pahala kan? Itu. Jadi curi pahala dimanapun. Ya, jangan mau ketinggalan sama ustadz atau siapa gitu kan. Anda juga harus ngambil peran ini. Kenapa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, kata Allah. Dan siapakah orang yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah. Jadi kalau tanya pekerjaan terbaik itu apa? Dai. Siapa dai? Anda dai, saya dai, semua dai. Sampaikan agama Allah dimanapun. Sehingga nanti apa? Bisa jadi Anda cuma sarankan madu, tapi orang tuh yakin. Kata Nabi apa, Chef? Asyifa fi salasatin. Syifa itu ada 3. Syarbatil asal, minum madu. Wasartahtil mihjam, atau berbekam, dan kei. Berarti dalam madu ada keberkahan. Gitu loh. Maka tagih janji tadi itu sebabnya, kan ada hadisnya tuh. Ada orang datang kepada Nabi SAW, dia bilang apa? Ya Rasulullah, perut saudaraku sakit, kata dia. Lalu Nabi bilang apa? Minum galah madu. Gak sembuh kan? Balik lagi. Sampai 3 kali. Terus Nabi bilang apa? Perut saudaramu itu yang berdusta, bukan madu yang salah. Kenapa? Kebanyakan gorengan kalau zaman sekarang, bahasa gitu lah. Gorengan ini apa? Gorengan, tepung, gula, dairy, segala macam. Bikin ususnya pak, keluar semua bahan-bahan tadi. Ya, ngeri loh Bu, sekalian. Kondisi dan ya sekarang ini yang kita bahas ini sebenarnya peradaban loh. Artinya sekarang kalau kita nggak mau aware dengan ini semua, maka 10-20 tahun yang lagi sekalian Indonesia akan panen penyakit. Nauzubillah min dzalik. Panen benar-benar penyakit. Dan demografi penyakit saat ini betul-betul menurun. Dulu katanya penyakit stroke, darah tinggi, kucing manis itu kata di orang perkotaan. Sekarang apa? Di kampung udah banyak. Bejibun orang begituan. Orang dekat rumah saya itu dia kena autoimun. Anaknya lupus, udah hampir berapa tahun gitu kan, Masya Allah. Ya, makanya hati-hati banget dan jadikan ini sebagai sarana dakwah kita. Jangan mau ketinggalan ya. Nah, terakhir Anda perlu berkenalan dengan tadi, berkenalan dengan para kalau saya nyebutnya mazhab rempah, saya bilang. Mazhab rempah. Jadi mazhab rempah itu seperti apa? Jadi banyak rempah-rempah yang Allah ciptakan Bu sekalian itu subhanallah mereka hampir sebagian besar ya. Pas 11 kurang 2 menit. Hampir sebagian besar mereka 0 kalori. Nih contohnya ya. Ada ibu, pernah tuh satu kali dia testimoni ya. Kita modalnya testimoni aja. Ibu-ibu cerita batu ginjalnya keluar. Gara-gara apa? Gara-gara minum garam. Gara-gara minum garam. Jadi foto apa sih? Gitu-gitu doang di internet banyak kok. Intinya saya cuma kasih tahu sama teman-teman sekalian, rempah itu obatnya kita. Jadi mulai sekarang Anda mulai biasakan makan teh rempah. Apa aja contohnya? Kayu manis boleh, kunyit boleh. Yang luar biasa adalah salah satu rempah itu yang paling kuat kemampuan dia untuk meningkatkan absorpsi. Yaitu apa? Black pepper. Lada hitam. Jadi lada hitam tuh bos sekalian, kalau Anda pagi-pagi minum kayak begini aja, woi keren. Kerennya apa? Jadi turmeric itu, kunyit itu kalau tambah sama lada hitam maka si kunyitnya akan meningkat. Orang-orang barat bilang, saya baca dalam tulisan mereka tuh berkali-kali lipat penyerapan kunyit. Nanti kalau Anda bikin jahe kasih kunyit, kalau Anda bikin jahe kasih lada hitam sedikit. Ya, kalau Anda bikin misalkan teh begini kasih lada hitam sedikit, cemplungin aja. Cara paling gampang apa? Diinfusin aja, dinanoin kalau bahasa saya. Cemplungin aja teh. Kunyit itu Anda potong-potong, ya Anda kupas kulitnya, potong-potong, cemplungin ke air, dia udah jadi nano. Kenapa nano? Karena molekulnya berubah. Dari besar tadi ke kecil. Kenapa? Karena air difusi tadi loh. Lalu seperti itulah. Jadi harusnya, kalau boleh saya katakan, Indonesia ini menjadi negara yang angka harapan hidupnya paling tinggi di dunia. Kayak Jepang. Kenapa Jepang tinggi? Karena Jepang salah satu penduduknya. Jadi ada namanya Blue Zone. Blue Zone itu diteliti oleh, ada penelitian. Dicerita di beberapa tempat, di beberapa negara, California, Greek, dan semua Greek, semua Yunani. Kemudian di Jepang juga, kemudian di beberapa daerah Perancis. Dan semuanya mereka-mereka itu less apa? Less protein hewan. Ya, dan inilah sebenarnya yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah di situ? Kita nyebutnya diet abasa. Diet abasa. Diet abasa itu seperti apa? Jadi diet abasa itu sederhana. Ya, ini bahasa aja sih ya. Jadi 4/6 isi piring Anda nanti sayur dan buah. 1/6-nya Anda masukin protein hewan. 1/6-nya biji-bijian. Makanya ini kan biji-bijian nih. Dan termasuk salah satu bijian yang Anda juga perlu konsumsi ini. Biji almond, kacang. Ya. Ada beberapa jenis kacang-kacangan yang Anda boleh makan.
Ya. Dan bagus. Kalau nggak bisa makan kacang ini gimana? Karena kan harganya lumayan. Lu bisa misalkan lagi ngekos gitu kan. Red bean boleh, red bean. Kacang merah. Nggak boleh. Jadi kalau tadi ada bahasa leaky gut tuh obatnya apa? Rempah dan puasa. Itu kata kuncinya. Yang bocor adalah catatannya apa? Jangan bikin dia berat lagi. Ya. Beratnya 5 hal tadi. Ya. Itu kata kuncinya. Jadi ada beberapa jenis kacang-kacangan yang subhanallah powerfulnya luar biasa. Yang kemarin saya sempat share, belum saya share di IG. Tapi salah satunya adalah ini nih. Brazil nut ini bos sekalian. Brazil nut ini adalah salah satu kacang yang diteliti oleh seorang dokter di Amerika, itu ternyata bisa menurunkan kolesterol begitu cepat. Jadi semua jenis kacang-kacangan ini dia sebenarnya punya peran penting untuk apa? Untuk metabolisme kolesterol dan jantung. Ya, kacang-kacangan. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi produk Allah itu the best. Ya, makanya sekarang kita back to Allah, back to produknya. Ya, ciptaan lah. Saya sebutnya produk ciptaan Allah gitu kan. Seperti itu. Di mana letaknya dia? Sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, termasuk tadi yang tadi saya cerita diet Abasa tadi, ya. Jadi mulai sekarang kalau Anda mau hidup jauh lebih baik, maka 4/6 isi piring Anda adalah sayur dan buah. 1/6-nya adalah biji-bijian, dan 1/6 lagi baru apa tuh namanya? Protein hewan. Ya. Jadi kalau salah satu yang tips saya teman-teman sekalian, jadi termasuk ini nih ya, jeruk nipis ini. Ini the best banget ini. Ya, jeruk nipis ini salah satu yang bisa juga memperbaiki leaky gut. Ya, pencernaan ya. Dan puasa sebenarnya secara umum dia bisa memperbaiki itu, tapi kita butuh bahan baku yang lain. Bahan baku dari apa? Dari enzim, dari mineral, dari asam amino. Dapatnya di mana? Sayur, buah, dan kayak beginian. Ya, makanya nanti kalau Anda mau makan Ramadan, saya kasih resep masakan Ramadan. Mau nggak? Caranya gimana? Anda potong buah kayak begini nih. Ini buah dipotong, lalu Anda kebanyakan. Dipotongin. Buah dipotong, nih namanya resep. Ya, cukup. Buah dipotong, kasih air, kasih jeruk kayak begini. Lalu kasih madu. Secukupnya ya. Lalu ada garam Mbak. Kasih garam. Kasih minyak. Ini saya nggak bawa zaitun, tapi saya bawanya grapeseed. Ini minyak biji anggur. Dikit aja. Lalu Anda aduk-aduk beliau ini. Ini namanya makan. Ya. Berarti saya sudah makan ini, nggak usah makan yang lain. Saran saya sih nggak usah. Kecuali yang memang tidak untuk ibu hamil menyusui anak-anak di bawah 8 tahun atau malnutrisi berat, tidak. Ini berlaku buat orang-orang yang kelebihan energi. Tandanya apa? Pegang pinggangnya, kalau banyak lipatan berarti Anda banyak kelebihan energi, nggak kepake. Ada minyak, ada protein. Kalau Anda mau tambah lagi boleh, tambah lagi pakai apa? Tambah lagi pakai ini, pakai chia seed. The best nih. Anda udah kenyang makan beginian. Dan apa lagi? Kalau Anda tetap butuh lagi, saya pengen makan lagi. Maka nanti Ramadan teman sekalian, Anda ngukus atau steam atau rebus sebentar sayur, lalu itu Anda makan ba'da tarawih, cocol pakai sambal bikinan sendiri. Ya, supaya Pak, supaya tubuh nggak berat. Sebab kita mau persiapan tidur. Kalori pada buah-buahan lebih kecil. Ya, atau juga Anda bisa makan jamur. Jamur itu kalorinya kecil. Bahkan hampir-hampir 0 kalori dia, tapi seratnya tinggi banget. Nanti kalau mau jelang tidur apa yang Anda kerjakan? Anda makan lagi sayur-sayur tadi, kemudian Anda makan lagi minyak-minyakan, dan Anda makan jamur. Ya, sehingga nanti tidurnya nggak berat. Dan sebelum tidur nanti bos sekalian, Anda minumlah minyak. Minyak apa? Saran saya sih zaitun. Belum tidur. Nanti ketika sahur juga nanti minum itu. Kalau dimakan, makan aja. Oke, cukup.
عذاب